RRI Live Music di RRI Net. Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net. Saudaraku semua, janganlah kau santai, kerjamu dibutuhkan. Ayo torang bangkit, tanah ini memanggilmu, berhenti torang semua. Ayo kita wujudkan istana damai di tanah ini.
Baik, selamat malam pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Senang sekali dari ujung timur Indonesia, Merauke, Provinsi Papua Selatan, kami LPP RRI Merauke menyapa Anda seluruh Nusantara dalam program kita RRI Live Music tentunya. Saya Frankie Wahel akan memandu program acara di malam hari ini dan tentu saja sudah ada lagu pembuka yang mengawali kebersamaan kita dalam program Live Music RRI Net. Animha, kalau Animha ini adalah bahasa dari daerah kami di Merauke, bahasa Marin Manusia Sejati. Nah, seperti apakah cerita dari lagu ini? Kita nanti akan langsung mengetahui dengan beberapa karya-karya atau ciptaan lagu dari narasumber atau bintang tamu saya. Ada Bapak atau Kakak Victor Warayaan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bung Frankie. Panggil Bapak atau Kakak enaknya ya? Kalau keseharian dipanggil Bapak, tapi kami di Pramuka biasa dipanggil Kakak. Jadi selalu dipanggil kakak. Jadi boleh Kakak, boleh Bapak juga. Atau boleh Bung juga boleh ya? Bisa, Baik. boleh Bung juga. Victor Warayaan, pemain keyboard atau musisi kita di program Live Music malam hari ini. Bersama dengan yang cantik, paling cantik di program ini karena wanita sendiri ya, begitu ya Pak Victor ya. Siap. Ada kakak atau ibu Desi Marhami. Selamat malam, selamat datang, apa kabar? Selamat malam, puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, cukup terpukau tadi ya kita melihat bagaimana iringan musik dari Bung Victor dan juga lantunan suara dari Ibu Desi dengan lagu yang berjudul Animha. Nah ini kalau bicara tentang karya musik, sepertinya sudah cukup banyak ya karya musik yang diluncurkan atau dirilis oleh kedua narasumber kita. Duet kita di malam hari ini yaitu Bung Victor dan juga kakak atau Ibu Desi. Nah kalau berbicara tentang karya musik atau kecintaan dengan dunia musik, ya ini duluan Ibu Desi atau Bung Victor sebenarnya yang duluan menggeluti dunia musik ini? Saya mau tanya dulu. Sebenarnya kalau untuk kecintaan terhadap musik duluan saya. Duluan? Ya, karena saya yang lahir duluan. Jadi memang baik. duluan saya. Oh karena lahir duluan ya? Oke, kalau duluan. begitu langsung kita kepo nih. Boleh. Sudah sejak kapan nih Bung Victor menyukai dunia musik? Dan saat itu apakah memang sebagai pemain keyboard atau pemain alat musik lain atau vokalis? Jadi sebenarnya kalau untuk saya pribadi, untuk musik sebenarnya tidak terlalu suka ya begitu. Tapi dimotivasi, didorong oleh keluarga, oleh kakak. Dia yang ajarkan saya main musik, akhirnya lama-lama suka juga kan musik. Awalnya sih sebenarnya kurang terlalu tertarik dengan musik. Jadi musik musik yang saya sukai itu pada awalnya diajarkan itu bermain keyboard, walaupun awalnya tidak suka. Gitu. Tapi karena dipaksa, awalnya paksa, tapi kemudian jadi tertarik setelah diajarkan bermain keyboard. Lalu bermain gitar, drum, bass, saksofon, trompet, harmonika. Jadi ada beberapa alat musik yang memang dulu diajarkan dan bisa bermain seperti itu. Jadi lebih dari satu alat musik ya. Betul. Bung Victor sudah mampu ya punya skill dalam bermain alat musik. Itu di umur berapa atau sekitar tahun berapa itu? Kalau dihitung-hitung tahun sekitar 87 ya, sudah lama sekali, 1987, 86 masih SMP. Masih SMP ya? Iya, masih SMP. Sekarang 2024, belum terlihat ya kelemahannya untuk menyayangi anak-anak muda. Iya, jadi masih boleh juga. Baik, berarti Bung Victor ini tergolong salah satu musisi legend ya di Merauke, di Papua sebenarnya Selatan. masih ada juga yang legend, yang artinya yang senior. Baik. Jadi kami mungkin angkatan-angkatan di bawahnya, begitu. Ada yang lebih senior juga dari kami. Baik. Tapi kalau kita eksis di dunia musik ya, Ibu Desi ya, artinya lebih dari 10 atau 20 tahun itu sebenarnya sudah bisa dikatakan legend. Karena punya eksistensi, punya kesetiaan akan sesuatu passion atau sebuah hobi ya, seperti itu. Siap. Baik. Sebelum saya ke Kak Victor lagi atau Bung Victor, saya ke Bu Desi dulu nih. Iya. Tadi dibilang duluan Pak Victor nih, Bung Victor dalam menyukai dunia musik ya, kurang lebih sekitar tahun 87 lah. Kalau Bu Desi sendiri ini gimana nih, punya cerita nggak menyukai dunia nyanyi atau musik sendiri sejak kapan? Kalau saya memang menyanyi cuma di gereja. Cuman setelah sama-sama dengan Bapak saya dilatih. Oh.
dilatih dan belajar sampai ya banyak kadang dapat marah. Kalau salah apa semua ya namanya kalau mau belajar Oke. harus siap di tatar. Jadi memang saya menyanyi berada di gereja. Kalau menyanyi di gereja tuh beda Dari usia bernyanyi di dari remaja memang. Kalau namanya kita pemuda remaja menyanyi di gereja. Cuma kan setelah dengan Bapak saya sudah mulai ya keluar. Keluar jalur sedikit. Iya, sudah mulai keluar menyanyi. Baik. Ya mulai ada perkembangan. Perkembangan. Mulai meluas sedikit. Oke, artinya referensi lagu akan semakin banyak, jam terbang pun juga akan semakin banyak karena Bung Victor juga salah satu penyanyi di Papua Selatan yang punya waktu dari panggung ke panggung juga yang cukup banyak ya. Iya, tapi itu waktu lalu. Sekarang tidak terlalu fokus di bermain Iya. musik. Tapi Masih main sampai- juga, tapi tidak seperti dulu yang dari Iya. panggung ke panggung. Tapi sampai bisa diundang di RRI itu Iya. berarti ada poin lebih loh sebenarnya. Iya, Bung terima Victor kasih ya. untuk RRI Merauke, luar biasa. Baik, tapi saya lihat dari ceritanya Bu Desis kayaknya Bung Victor ini balas dendam ya. Kalau dulu dipaksa sama kakaknya, Ya, sekarang maksa Bu Desi ya. iya, supaya seimbang, artinya kalau saya pergi main musik minimal yang nyanyi istri saya. Oke, Begitu. baik. Oh berarti ini udah ketahuan dong. Berarti ini Iya. pasangannya istri ya. Iya, suami baik. istri. Berarti sudah sejak kapan sudah mulai berkolaborasi Bung Victor dengan Ibu Desi? Kami sekitar 2013. 2013. Ya, sebelum-sebelumnya biasa saya sendiri bermain organ tunggal Sambil atau bermain band dengan teman-teman di Merauke. Kenapa harus mengajak istri? Ya, karena merasa bahwa memang perlu juga untuk ke depan ada yang menemani untuk nyanyi sama-sama begitu. iya, Kalau iya. dulu kan sendirian dengan teman-teman grup band begitu. Artinya gini, kalau dapat job nyanyi udah sekalian ngajak istri. Jadi langsung romantisnya tuh tidak hanya di rumah tapi romantisnya juga di panggung Iya, gitu ya. Betul, betul. So sweet. Oke, kita kembali ke satu lagu tadi ya yang Iya, kita baru Animha. simak, lagu pembuka tadi Animha. Itu lagu karya sendiri. Iya, Pak karya sendiri. Pak Victor ya, Bung Victor yang Iya. menciptakan sendiri ya. Itu Betul. kapan dan apa arti dari konsep dari lagu yang menggunakan judul Animha, tetapi kalau kita lihat dari liriknya tuh lagu cinta atau seperti apa? Jadi lagu Animha itu saya buat di tahun 2022. Pas hari ulang tahun Kota Merauke, saya kayaknya kita ini perlu juga untuk lagu untuk Kota Merauke. Memang dari beberapa pencipta lagu juga dari Merauke ada yang tentang Kota Merauke. Saya tertarik untuk buat satu lagu pop yang menggambarkan suasana penduduk, masyarakat, keindahan alam yang ada di Merauke. Jadi Animha itu manusia sejati. Jadi kita sebagai orang-orang yang mendiami bumi Animha, paling tidak kita punya jiwa, kita punya tugas menjaga, melindungi, mengabdi. Seperti Animha, manusia sejati, menjaga, melindungi alam di Papua Selatan. Seperti itu. Jadi di lirik-lirik kata-katanya itu memang ada memuji, mengajak kita untuk membangun bagaimana kita menjadi manusia sejati. Seperti itu. Baik, ada pesan-pesan moral juga ya, apalagi Ada, kita buat untuk pesan moral. Gen Z zaman sekarang juga ya, yang artinya tidak hanya menikmati peninggalan pembangunan, tetapi juga kalau bisa ada kontribusi pembangunan lagi sebagai manusia sejati itu sendiri ya. Siap. Baik, kalau Bu Desi sendiri gimana setiap mempelajari lagu-lagu karya Pak Victor, Bung Victor, sulit atau tidak? Ya, Atau senang. cipta bareng sebenarnya? Saya bersyukur karena kita bisa sama-sama. Maksudnya dia bisa menciptakan lagu dan saya bersyukur karena dipercayakan kepada saya. Karena kan banyak pencipta lagu yang lain kan orang lain yang menyanyi. Baik. Nah, kalau saya bersyukur. Jadi saya berusaha untuk belajar mengimbangi terkadang walaupun kalau latihan terkadang ya banyak itu salah nada itu. Makanya perhatikan itu sering tapi itu ya Itu wajar tidak ya sebagai- wajar dan itu kan membuat kita untuk lebih lebih terbiasa Baik. supaya kita belajar untuk Tapi maju. menghasilkan sebuah karya yang terbaik ya gitu ya Bung Victor ya. Baik, tapi kalau genrenya sendiri ini apa rata-rata paling banyak pop atau memang ada genre lain lagi yang Kalau diciptakan, Pak? genrenya saya ini orang yang tidak fokus di satu genre musik. Baik. Jadi lagu-lagu yang saya punya misalnya yang sering di acara-acara juga orang pakai itu misalnya ada lagu dia rap. Jadi satu lagu daerah dari Kimam, Kimema. Itu dia genrenya rap. Lalu ada juga yang reggae,
ada dangdut, agak sedikit koplo, Oh, oke. lalu ada pop, ada rock and roll, ada dero juga. Jadi saya tidak fokus di satu irama. Jadi irama mana yang saya rasa cocok ya saya mainkan atau saya buatkan lagunya seperti itu. Baik, ternyata banyak genre juga ya. Iya. Berarti all genre semua dibabat. Dan Semua. Bu Desi mampu ya dengan karakter genre ya, dengan berbagai dangdut atau pop reggae mampu ya. Hanya ini Bung Prengge karena untuk tiap penyanyi itu saya lihat karakter. Misalnya Oh, untuk oke. Bu Desi saya lihat dia Pop. lebih ke pop yang Baik. agak sentimental. Sehingga untuk genre ke dangdut, ke reggae atau yang lain itu Bisa penyanyi saya lihat lain. kayak penyanyi lain. Jadi lagu-lagu saya juga dinyanyikan oleh penyanyi lain. Oke, jadi artinya karyanya Pak Victor, Bung Victor ini tidak dinyanyikan sama Bu Desi aja, tapi Iya, ada penyanyi siapapun lain. yang layaknya seorang pencipta lagu ya, lagu ini cocok untuk karakter penyanyi ini gini gitu ya. Seperti Baik. itu. Tapi bisa nih kayaknya kalau cipta lagu untuk saya satu ya Pak ya. Nah, Siap-siap. baik kita jeda dulu. Saya akan menayangkan sebuah video. Kalau tadi lagu berbahasa Maring, Animha. Animha. Ini yang luar biasa, Pak Victor menciptakan sebuah lagu daerah dari bahasa Muyu. Nanti kita akan saksikan videonya. Namun mungkin sedikit, ini lagunya bercerita tentang apa nih? Jadi lagu ini dia genrenya reggae ya. Jadi reggae-nya reggae ke arah PNJ Baik. punya butuh. Jadi ke arah Rasta gitu. Jadi lagu ini saya buat dengan makna yang apa ya, yang kecil sekali. Ini mengajak orang seperti pergi berburu dan mendapatkan hasil. Oke. Ada rusa lalu mengajak Baik. keluarga, teman dan sebagainya untuk pergi berburu. Saya coba dengan bahasa Muyu. Baik. Namun di situ ada beberapa dialek yang saya gunakan dalam lagu itu dan saya coba konfirmasi lagu ini ke beberapa teman yang dari Tokoh orang adat Muyu. Ya, mereka katakan bahwa lagu itu liriknya sudah betul, ucapan sudah betul, hanya menggunakan dua dialek dari Dua daerah dialek. Muyu. Baik, jadi bahasa Muyu ini pemirsa ini adalah Muyu ini adalah salah satu daerah atau suku ya Iya. yang ada di Kabupaten Bovendigul. Bovendigul di Provinsi Papua Selatan atau kabupaten tetangga dari Kabupaten Merauke tempat kami tinggal saat ini. Baik, kita akan saksikan sebuah persembahan lagu daerah Muyu, persembahan atau cipta karya dari Bung Victor Warayaan. Selamat menyaksikan buat Anda. Tuan anak keman anggur mi numu nuoko
Masih di RRI Live Music dari LPP RRI Merauke tentunya. Saya Frank Well bersama dua bintang tamu saya, musisi kita Bung Victor Warayaan dan juga penyanyi hits kita malam ini. Ada Ibu Desi Maramis ya. Kita tadi sudah menyaksikan satu persembahan lagu Muyu. Nah, kalau tadi Bung Victor ya dan juga Bu Desi, pertama lagu Animha, yang kedua lagu Muyu. Kalau dari setiap lagu yang diciptakan oleh Bung Victor ini, kebanyakan lagu yang menceritakan tentang budaya kita di Papua Selatan, atau memang ada lagu-lagu umum kayak lagu-lagu cinta atau lagu-lagu dari daerah lain, Bung Victor? Baik, terima kasih Bung Franky. Jadi untuk lagu-lagu saya sebenarnya tipe genrenya itu musik-musik melankolis, musik-musik lembut. Baik. Gitu. Jadi warna musik yang saya punya itu kebanyakan tuh kayak patah hati, begitu. Tapi yang lagu-lagu yang saya buat, saya coba kolaborasi dengan lagu-lagu yang genre-genre lain, sehingga kalau mau dilihat dari banyaknya lagu, sebenarnya pop juga saya banyak juga, pop untuk genre pop. Jadi seperti itu Bung Franky. Jadi saya sendiri tidak memilih salah satu genre musik yang saya gunakan. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa ada dangdut, ada reggae, ada pop, Dan ada rock and roll, ada juga dan dipakai. tidak harus lagu-lagu berbahasa daerah saja ya. Ya, ada lagu-lagu pop, bahkan ada lagu band yang saya di YouTube-nya itu sekitar 8.000 penonton tanpa promo. Gitu. Tanpa promo. Tanpa promo, 8.000-an. Itu yang lagu band. Baik, baik. Saya juga penasaran nih Bung Victor, kalau tadi sempat cerita tahun 80-an lah, mulai menyukai alat musik ya. Ya. Nah, tapi kalau mencipta lagu sendiri ini sejak kapan? Sebenarnya saya terlambat ya. Saya Terlambat. pernah katakan waktu dialog di RRI Hari Musik. Baik. Jadi saya buat musiknya itu setelah umur 50-an, 50 begitu. Jadi harusnya kan waktu saya masih eksis dulu main di band, main musik itu harusnya lagu itu sudah dibuat. Ada keinginan. Kenapa baru sadar? Baru mau buat belakangan ini? Ada keinginan tapi tidak mau melaksanakan itu. Jadi apa ya, sebatas ingin saja tapi tidak melaksanakan. Nanti setelah 50 tahun ya baru saya mulai buat lagu. Baik, pertanyaannya sekarang umur berapa, itu yang kita susah tebak ya. Ya, jadi kalau sekarang ya sebenarnya sudah lewat setengah abad ya, sudah Oke, baik. sudah opa-opa, sudah 55 tahun. Tapi tidak mau kalah dong kalau bicara akses Siap. dan kualitas ya. Siap, terima Harus kasih. mampu membuat masyarakat terpesona gitu ya. Menyaingi dengan anak-anak muda zaman sekarang yang Siap. juga punya band. Nah baik, kalau Bung Victor sendiri tadi cipta tergolong terlambat, tetapi tidak ada yang terlambat kalau kita sudah berani memulainya ya. Iya. Lagu pertama masih diingat apa sih yang dicipta dulu? Lagu pertama itu saya buat lagu daerah bahasa dari Marindek, bahasa Kaisa, dari bagian Kaisa. Setelah itu saya lanjut dengan lagu Kimam. Ya, lagu Kimam yang saya dengar biasa di Pro 1 biasa putar. Baik. Dan saya ke beberapa tempat juga sering mereka putar di bagian Kimam untuk acara lagu itu. Rasanya bagaimana lagu karyanya sendiri diputarin? Ya, ada rasa senang, ada rasa bangga juga mendengar lagu kita diputar untuk orang goyang, itu lagu acara. Oh, itu itu lagu memang rap, lagu rap. ya. Lagu rap ya. Baik. Bahasa baik. Kimam. Bahasa Kimam. Nah, kalau mencipta lagu sendiri punya trik tersendiri nggak, Bung Victor? Duluan lirik, duluan nada, atau apa nih? Tipsnya lah. Kalau saya Bung Franky, jadi saya cenderung itu dari liriknya. Okay. Jadi dari liriknya saya lihat sesuatu atau lagi mood, ini mood-moodan juga nih kalau saya. Jadi kalau misalnya saya lagi mood, saya buat lirik dulu, baru saya buat musik. Tapi dari beberapa mereka yang pencipta lagu itu kan versinya kan macam-macam. Betul. Jadi ada yang dia buat musiknya dulu baru masukkan lirik. Kalau saya dari liriknya, dari kata-katanya dulu baru saya masukkan musiknya, seperti itu. Jadi tiap orang ya dengan versinya yang berbeda-beda, seperti itu. Berarti butuh berapa lama nih untuk jadi satu lagu? Saya kalau lagi mood, saya kan tadi sudah sampaikan bahwa saya mood-moodan. Kalau lagi mood itu 1 jam kurang dapat lagu. Oh iya? Ya, tapi kalau lagi tidak mood bisa 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Baik. Tapi kalau sama Bu Desi tetap mood ya? Ya, tetap mood ya, jadi seperti itu. Baik, saya bergeser ke Bu Desi dulu. Bu Desi, ada yang beda tidak? Penyanyi saat menyanyi di gereja, kemudian ditantang sama suami gitu, ajak untuk bernyanyi di sebuah panggung yang outdoor yang mungkin
lagunya bukan lagu-lagu gereja, tapi lagu-lagu yang harus disukai oleh audiens atau hadirin seperti itu. Gimana Bu Desi untuk pengalamannya penyanyi gereja akhirnya jadi penyanyi umum lah? Ya kalau untuk bilang bernyanyi di gereja memang lebih menyejukkan hati di gereja. Cuma terkadang kan kita harus lebih harus belajar menyesuaikan atau profesional kah bagaimana itu. Maksudnya kita harus belajar seperti itu. Terkadang habis saya melayani di gereja, terus sekali kita mau isi di sana dulu mah. Iya ya. Di ini aja. Terkadang tapi kan kembali lagi kalau memang selagi masih bisa kita laksanakan, kalau itu baik kita jalankan. Kalaupun itu, kalau untuk lagu-lagu goyang saya memang tidak bisa. Lebih ke lagu melo ya? Tidak bisa, tapi kalau cuma lagu-lagu seperti lagu pop, lagu yang ini boleh. Tapi kalau ke acara goyang memang itu tidak bisa. Bu Desi mau makan-makan sudah Iya, kalau lagu-lagu kebanyakan pop. kayak lagu pop. Jadi tadi disampaikan itu misalnya pas pelayanan di gereja, nyanyi lagu gereja misalnya habis ibadah, terus gabung dengan saya main di pesta atau acara. Itu yang kadang-kadang kan ada suasana yang berbeda. Iya, berbeda. Baik. Karena sudah dari gereja nyanyi lagu gereja, berpindah ke pesta atau ke panggung terus Tapi nyanyi lagu. layaknya penyanyi profesional kan harus seperti itu ya, dimana dia tampil maka dia punya penampilan dan pembawaannya juga harus menyesuaikannya. Baik. Nah kalau Bu Desi sendiri bagaimana untuk bisa tampil yang prima di umum? Apa yang paling diperhatikan gitu? Pakaian. Wah susah juga ya. Pakaian itu kita perhatikan karena perempuan memang begitu ya Pak betul, Victor Bung ya. Frankie ya. Okay. Karena setiap kita menyanyi di satu tempat, Baik. saya memang harus tanya, ini acara ini cocok enggak pakai baju ini? Siap. Cocok, kalau enggak cocok, kalau dia rasa-rasa saja. Kalau berarti itu kan jawaban belum pas. Berarti kan harus beralih lagi. Yang penting kan kita punya pakaian juga kan kita harus Sesuaikan ya? sesuaikan. Baik, jadi kostumnya Iya. baik sesuai dengan konsep acara ya. Tapi kalau masalah packaging, penampilan secara keseluruhan, yang paling diutamakan tuh apa? Apa memang kostum atau suara atau jenis lagu? Kayaknya semua itu bisa harus paku ikut Harus semua sama-sama? Paku ikut semua, baju, suara, lagu. Terkadang kalau lagi masih kurang pas saya sampaikan. Baik. Lagu ini kayak macam sama dengan seperti tadi nih. Saya bilang kalau kita bernyanyi di luar, di panggung, berbeda dengan berada di tempat ini. Di studio saya kayak memang jujur, saya terbuka saja saya bilang tadi. Suara kayak lain. Iya, memang suasana audio di dalam sini di indoor beda. dengan audio di outdoor beda. Jadi Baik. memang kami juga masuk di sini kami menyesuaikan juga. menyesuaikan ya. Baik, tapi yang nonton di luar banyak loh. Banyak ya, terima kasih. Baik, oke. Yang terakhir sebelum kita saksikan satu penampilan lagu lagi, Bu Desi, kalau melihat orang banyak dengan orang sedikit, atau orang yang lebih banyak sekali, lebih pede yang seperti apa? Atau justru sepi kayak begini malah tidak pede di studio? Pembawaan. Kalau di luar yang biasa kita nyanyi, ya saya sudah terbiasa. Semakin banyak semakin semangat. Ya bukan semangat, biasanya kita ya harus seperti itu. Oke. Sudah terbiasa, tidak kaget lagi. Memang waktu pertama-tama memang saya terkadang tidak enak, malu. Kalau di Itu, gereja mungkin sudah saya baru biasa. habis melayani, saya baru pimpin pujian ini baru saya menyanyi di sini. Cuma itu sudah ya. Siap. Kita harus lebih. Cuma sekarang saya sudah kurang-kurang karena saya lebih fokus ke gereja. Ke gereja. Tapi kalau untuk keluarga, macam keluarga Ada wedding. kita tidak apa-apa, kita Tampil ya. tampil saja. Tapi Baik. yang masih bisa kita jalankan. Baik, tapi saya bangga loh sama Bung Victor dan Bu Desi. Ini bisa menjadi motivasi juga untuk anak-anak muda zaman Iya, sekarang terima yang kasih. lebih muda, yang punya keberanian atau mental yang sebenarnya masih bisa mereka bentuk dari usia remaja itu lebih bagus ya. Supaya kalau di usia yang sudah seusia Bung Victor dan Bu Desi akan lebih berkualitas sebenarnya di masa yang akan datang, begitu ya. Siap. Baik, satu lagu yang akan kita saksikan pemirsa, ini judulnya Kakak Namek. Ini lagu seperti apa nih? Namek ini laki-laki untuk bahasa kita di Marin Iya, ya. untuk menyebut sebutan ke laki-laki muda. Laki-laki untuk, muda. Ya, dari Marin, bahasa Marin. Baik. Jadi lagu ini sebenarnya kekaguman. Jadi kekaguman seorang wanita terhadap
seorang pemuda Marin, ya dia bangga rambutnya, warna kulitnya, gantengnya. Siap. Jadi pemuda Marin yang dia Siap. sebut dalam lagu ini. Inspirasinya dari mana sebenarnya? Inspirasinya saya Dari setiap karya lagu ini? iya, saya kalau yang lagu ini saya lihat, kebetulan saya pernah bertugas di daerah pinggiran di Kampung Urum. Jadi saya lihat anak-anak saya di sana yang laki-laki, anak-anak Marin, wah ganteng-ganteng, tinggi, hidung mancung, rambut keriting, kulit sawo matang, luar biasa untuk anak-anak Marin. Akhirnya saya terinspirasi pernah melihat mereka dan saya lalu buat lagu itu. Jadi saya curiga kalau Pak Victor lihat seseorang atau lihat suatu keadaan, ini bisa dijadiin lagu kah tidak ya? Ya kayaknya seperti itu. Jadi kadang-kadang terlintas, hanya tadi saya sampaikan bahwa mood juga itu. Mood Ya ya? itu satu kekurangan saya. Oke, kelemahan ya, Kelemahan. kekurangan. Baik. Oke, seperti apakah Kakak Namek yang diciptakan oleh Bung Victor Warayaan dan akan dinyanyikan sama Ibu Desi Maramis? Kita saksikan. Tetap di Live Music RRI Net. Seliwati jalan ini, jalan kita orang dulu, sama-sama masih denganku. Semua serasa indah. Ku genggam erat tanganku, tak mau kau lepaskan. Saya rasa bahagia di sisimu. Oh memang kasih yang sangat ku sayang. Kakak Namek hitam manis, rambut keriting dengan senyum manismu. Tutur katamu lembut merayu sayang. Ku memang kakak andaku. Saya ingin berlabuh di dalam lubuk hati. Saya memang tetap sayangku kakak. Biar air kali marung yang deras, sapu cinta tetap takkan hamu. Ku genggam erat tanganku, tak mau kau lepaskan. Saya rasa bahagia di sisimu. Ku bilang kasih yang sangat ku sayang. Kakak Namek hitam manis, rambut keriting dengan senyum manismu.
Baik, Bu Desi, mempelajari lagu dari setiap ciptaannya Pak Victor itu butuh waktu berapa lama sampai bisa kuasai liriknya, kata-katanya? Kadang-kadang kita juga kalau mau belajar sebuah lagu kan harus dengar ulang-ulang gitu baru bisa menguasai. Kalau Bu Desi sendiri berapa lama? Kalau saya kalau tidak dapat marah berarti saya cepat. Cepat ya? Kalau dapat marah berarti langsung berhenti. Tapi ini juga Bung Franky, karena biasa kan kita backup, kita bantu dengan kita kirim musik dengan suara tuh. Di handphone ya, WA? Ya, jadi kita kirim itu sehingga ibu juga pelajarinya tidak terlalu susah. Jadi bukan cuma liriknya, tapi kita dengan pesan suara. Baik. Dengan voice-nya juga kita kirim. Jadi punya cara seperti untuk itu mempercepat. ya? Baik, baik. Cuma kalau Bu Desi melihat atau mendengar ya, musik itu pasti sudah rasa wah gitu, terhipnotis ingin memberikan suara yang terbaik. Itu pengaruh ya pasti ya, dengan sound yang bagus. Pengaruh. Mungkin kalau lagunya agak sulit, tapi kadang-kadang kan ada penyanyi yang tipikal kalau sudah dengerin lagu dia kayak terhipnotis gitu, ingin dapat pembawaan yang totalitas. Bisa seperti itu juga ya Bu Desi ya? Bisa. Bisa. Hanya yang terkendala terkadang kalau lagu daerah. Lagu daerah. Oh, karena bahasa itu harus Kalau dijaga. lagu daerah ya. itu memang agak bisa lama-lama sedikit. Cuman kalau sudah ada tekanan berarti harus belajar. Harus belajar demi kualitas yang terbaik ya. Benar Betul. tidak Pak Victor? Kita kan ya? penghibur. Menghibur. Apalagi yang tahu bahasa atau dari daerah mereka tuh kan bisa saja kena komplain juga bahaya ya, seperti itu. Nah, saya penasaran ini, dari tadi saya melihat karakter Bu Desi, ini Bu Desi sebenarnya ini karakternya ini artis favoritnya siapa sih yang menjadi inspirasi? Penyanyi favorit? Miriam Bellina. Meriam Bellina. Pantesan memang agak-agak mirip Meriam Bellina ya. Ku pejam mata ini gitu. Kenapa bisa suka Meriam Bellina? Suka, karena Suka. udah punya lagu bagus. Paling suka lagu apa Meriam Bellina? Denyut jantung di dada. Jadi kalau kita todong dadakan bisa tidak nih? Sedikit aja. Denyut Bisa. jantung di dada. Bisa, refnya aja bisa. Baik. Kenapa suka Meriam Bellina? Apa memang di saat dulu hits dan sampai sekarang masih hits juga dan itu terinspirasi ya? Begitu ya Bu Desi ya dengan Meriam Bellina. Selain Meriam Bellina mungkin penyanyi luar negeri ada? Ada bahasa Inggris saja enggak tahu. Jadi memang suka Meriam Bellina ya? Sebenarnya saya suka. Sangat suka Meriam Bellina. Baik. Kalau Pak Victor sendiri, Bung Victor, musisi yang terfavorit siapa? Jangan-jangan Glenn Fredly nih, soalnya dari gaya pakai topinya ini ala-ala Glenn Fredly. Nah itu kan kata Bung Franky. Okay. jadi saya hampir semua genre musik suka. Baik. Sampai yang tradisional pun Suka. semua suku saya suka. Tapi kalau untuk grup musik, saya kayak grup musik bukan perorangan. Saya kayak grup musik yang saya suka itu dari dulu masih Irian Jaya. Jadi Irian Jaya itu salah satu grup cikal bakal Black Brothers. Itu grupnya itu namanya Black Papas. Oh, oke. Saya Dia pernah cikal dengar. bakal kemudian munculnya grup band Black Brothers. Itu saya suka suka lagu-lagunya. Mungkin karena kami ini besar di Era itu lahir ya? besar di era itu dan lahir juga di Papua, khususnya kita di Merauke, sehingga warna musiknya itu saya suka. Seperti Baik. itu. Baik, artinya suka di zamannya ya. Iya. Macam saya sekarang mungkin sukanya Yang lagu-lagu lagi tren sekarang. yang tren sekarang, Anmes Kamalen. Ames ya. Ya, Nofri Batfeni. Iya, wes, seperti iya Nofri kan? punya. Baik, tapi kalau penyanyi muda paling suka saya Pak? Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya suka. Suka, tapi Jadi kalau yang anak grup- muda lah, yang paling tahu gitu, oh saya suka dengerin suara ini. Saya Judika. Judika, Judika. luar biasa, jadi suka Judika. Kalau grupnya yang sudah tidak terlalu muda seperti Kangen Band, grup band Wali, memang kan dia hitsnya berapa tahun lalu hitsnya, tapi lagunya sampai sekarang masih oke. Band apa Pak? Kangen Band Kangen Band, dan grup band Wali. Wali. Wali Band. Ya. Suka yang agak Melayu-Melayu kalau saya. Iya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya orang yang walaupun semua genre musik saya suka, tapi saya kayak melankolis, kayak lagu-lagu lembut. Betul. Begitu seperti itu. Baik, kalau Bu Desi nih penyanyi anak muda zaman now nih sukanya siapa? Atau nggak ada? Kayak sekarang kan kayak idol-idol gitu kan banyak kan penyanyi anak muda X Factor gitu nggak ada? Regina saja. Regina Ivanova. Oke, baik. Ya,
eh, berbicara tentang karya ya Pak Victor ya, artinya pengen menggeluti dan menciptakan lagu ini sampai kapan? Ada range umur tidak? Aduh sudah nggak kuat, atau justru sampai tidak ada lagi di dunia ini mungkin seumur hidup? Seperti itu Bung Franky, jadi selagi masih bisa berkarya, saya coba untuk tetap berkarya. Dan saya lebih fokus sebenarnya ke beberapa waktu terakhir ini ke lagu-lagu kebanggaan terhadap Papua Selatan, Tanah Animha. Jadi saya punya lagu-lagu itu yang terakhir-terakhir ini kepada daerah, seperti itu. Jadi kebanggaan terhadap daerah kita. Baik. Pujaan daerah pada kita daerah, ya. Begitu. Dan itu masih terus berkarya dan masih akan terus berkarya. Menciptakan terus ya. Siap. Berarti masih bisa tetap berkarya. Bisa saya katakan apapun yang ada hubungannya ke situ mungkin akan menjadi karya baru Pak Victor ya, Bung Victor Iya, yang melihat tetap ini berkarya. kayak bisa dijadiin lagu gitu kayak gini ya. Baik, tapi kalau nanti suatu saat cipta lagu untuk RRI Merauke bisa nggak ya? Kalau dipercayakan atau diminta pasti kami akan buat seperti itu. Tapi setahu saya kan RRI punya lagu-lagu iklan dan sebagainya sudah bagus-bagus. Oke, tapi Seperti karya itu. dari Merauke kayaknya kita juga butuh nih, Ya, siapa tahu kayaknya bisa seperti ya. itu. Time Siap song untuk gitu itu. mungkin RRI Bisa. Merauke gitu ya. Menjadi hadiah mungkin untuk kita di hari radio nanti. Oke, nanti kita coba untuk itu buat. Baik. Kita akan coba menyaksikan ini sebuah penayangan karya lagu dari Pak Victor, ini genrenya beda, dungdak, dangdut gitu ya. Ini ceritanya judulnya Ade Nona nih. Ini gimana nih cerita dari lagu ini sampai kenapa harus dangdut? Ya, jadi mungkin tadi di awal saya kan semua genre saya suka. Betul. Walaupun fokus saya sebenarnya di melankolis. Siap. Jadi untuk lagu dangdut saya ada buat sekitar 3 atau 4 lagu. Yang lagu Ade Nona itu saya sendiri yang nyanyi. Gitu. Oke, baik. Padahal warna suaranya sebenarnya saya ini suaranya pas-pasan. Saya bukan penyanyi, saya pemain musik begitu. Tapi bisa menyanyi juga. Boleh. Dan ini tertantang nyanyinya lagu dangdut ya. Baik, siap. Kita akan menyaksikan satu persembahan video karya dari Bung Victor Waryaan dan dinyanyikan sendiri sebuah lagu bergenre dangdut judulnya Ade Nona. Check it out. Hai ade nona manis kamu yang ku sayang, dengarlah kata hati kakak ini. Hanya ade yang ku sayang, engkaulah tambatan hatiku. Wajahmu selalu terbayang di kakakku mata. Hai ade nona manis kamu yang ku sayang, dengarlah kata hati kakak ini. Hanya ada yang ku sayang, engkaulah tambatan hatiku. Wajahmu selalu terbayang di kakakmu mata. Aduh ade manis, adeku sayang, janganlah kamu tinggalkan kakak. Kakak ini cinta matimu, kakak paling sayang kamu. Belahlah dada ini, ada adikku nama. Hai ade nona manis kamu yang ku sayang, dengarlah kata
Baik, terima kasih. Masih di live music RRI Net dari LPP RRI Merauke. Ada Bung Victor Warayaan dan juga Ibu Desi Marami. Yes, iya. Tadi kan sempat saya singgung ya, Bung Victor dan juga Bu Desi, penyanyi-penyanyi anak muda zaman now, gitu ya, yang mungkin dikenal, yang disukai. Saya juga pengen tanggapannya Bung Victor nih, karena Bung Victor juga sering dipercayakan menjadi panitia atau memandu acara-acara besar di Merauke, bahkan di Papua Selatan, dan sering merangkul anak-anak muda, band-band kita atau penyanyi-penyanyi anak muda untuk terlibat. Tanggapannya dong melihat bagaimana kualitas atau antusias anak-anak muda zaman sekarang dalam hal bermusik, Bung Victor, pengamatannya seperti apa? Baik, Bung Frankie dan para penonton di rumah, sekarang ini kita melihat begitu besarnya perkembangan dengan era globalisasi, perkembangan di mana-mana luar biasa, dan ini juga sampai ke dunia musik. Kita bisa melihat di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, sampai ke kami yang berada di Papua Selatan, khususnya di kota Merauke, begitu banyaknya kreativitas anak-anak muda kita di sekitar 5-6 tahun terakhir ini sampai sekarang. Jadi anak-anak muda yang begitu berkembangnya mereka dalam membuat musik, kreativitas mereka di dalam membuat atau mengaransemen musik dan mencipta karya musik. Kita satu contoh di daerah kita di Merauke ini, anak-anak yang umur SMP maupun mereka yang tingkat SMA atau anak-anak muda, mereka sudah mampu menghasilkan karya-karya mereka yang luar biasa, dan genre yang banyak dipakai adalah genre rap, walaupun kombinasi ada yang sudah genre rap pop maupun sudah reggae. Dan ada juga anak-anak muda kita di Merauke ini yang karya-karya mereka itu sudah booming lah, bukan cuma di Papua Selatan tapi sudah di wilayah Indonesia secara keseluruhan. Itu karya dari anak-anak kita anak Merauke. Jadi mereka hebat, di usia muda mereka boleh berkarya. Baik. Salut untuk mereka. Betul. Artinya juga kalau kita mengamati kan sekarang sudah kecanggihan teknologi ya. Iya, betul. Mungkin zamannya dulu kalau mau rekaman itu kan Wah, susahnya nyanyi sampai mungkin suara habis. Kalau Iya. sekarang kan sudah ada kemampuan program software yang yang bisa membuat musik, program musik. membuat pitch-nya pas, membuat suara yang false jadi nggak false. Jadi merdu, enak didengar. Benar. Seperti Kemudian itu. media promonya juga sudah banyak, Sudah bisa banyak, lewat iya. media sosial. Kalau dulu kan tidak. Nah, ini bagaimana Bung Victor melihat kesempatan dulu dan kesempatan sekarang yang beda? Memang kalau dulu tantangan untuk orang banyak yang mencipta lagu, tapi karya mereka untuk dipublish atau untuk direkam dan sebagainya itu tantangannya berat. Kalau sekarang ini kita bisa recording di mana, bisa rekam di mana saja, bisa di rumah, di kamar. Di kamar juga jadi Ya jadi, dan kualitas rekaman sekarang bagus, tidak kalah dengan rekaman di studio. Itu yang dibuat oleh anak-anak kita sekarang ini. Jadi mereka duduk-duduk saja di kamar atau di ruang tamu, lalu mereka susun lagu, bikin beat di aplikasi, di program, dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Salut untuk anak-anak muda sekarang. Baik, artinya dengan kemudahan teknologi, media promo yang banyak ya, sehingga ini harusnya membuat anak muda harusnya greget. Semakin greget untuk menghasilkan, menciptakan karya-karya itu. Baik, nah saya penasaran lagi, mungkin kita sedikit kritis ya Bung Victor yang Boleh. mengamati dari waktu ke waktu, melihat ada tidak hambatan yang Bung Victor melihat bahwa kreasi musik ini sedikit lambat atau kreasi musik ini agak sulit gitu? Artinya mungkin kurangnya event atau mungkin kurangnya dukungan-dukungan lain gitu, sehingga musik atau musisi ini bisa dihargai dengan sesuatu yang sesuai dengan kualitas gitu, atau gimana? Silakan. Baik Bung Frankie, para penonton di rumah, jadi minta maaf bahwa skop pembicaraan saya ini lebih fokus mengangkat yang di daerah Merauke, karena saya khawatir kalau mengomentari yang di luar itu nanti kurang pas. Jadi kalau saya kasih contoh ya, kita di Merauke itu tahun-tahun 80-an sampai awal 90 itu hampir setiap malam minggu itu ada panggung gembira. Hampir ya? Iya, hampir tiap malam, dan RRI Merauke luar biasa pada waktu-waktu itu selalu membuat event-event panggung hiburan. Wah, ini kayaknya Bapak Victor nantang nih untuk kita Ya, buat. mudah-mudahan ada yang mendengar dan tertantang. Jadi dulu tuh RRI luar biasa.
Dan dari kantor penerangan dulu yang sekarang Infocom maupun dari organisasi kantor. Jadi masyarakat kita di daerah itu sering sekali nonton itu. Sekarang kalaupun ada panggung itu pun pada event-event tertentu. Lalu biasa juga masalah finansial ini mungkin juga saya sampaikan di Ini untuk di Papua Selatan saat ini ya? ya untuk kita yang ada di sini. Ini juga mungkin kita di Merauke ini perlu dibentuk satu komunitas atau suatu organisasi musik, asosiasi atau organisasi yang merangkul pemain musik, pencipta, penyanyi, pemilik sound system sehingga bisa ada, minta maaf untuk finansialnya bisa diatur yang standar. Karena tiap orang, tiap acara itu mereka untuk finansialnya kepada pemain dan penyanyi itu berbeda-beda. Berdasarkan apa beda-bedanya? Berdasarkan kemampuan. Oke. Kemampuan dari panitia atau kemampuan dari misalnya tuan pesta, seperti itu. Baik. Ini yang sebenarnya menjadi sebuah impian penyanyi-penyanyi zaman now ya. Betul. Artinya kan nilai seni itu mahal, harusnya ya. Tapi ini Bung Franky salut juga untuk mereka yang grup-grup anak-anak muda sekarang rap, mereka sudah punya walaupun sederhana ya, tapi mereka sudah punya manajemen. Jadi untuk finansial, manggung dan sebagainya itu mereka sudah punya manajemen, jadi diatur oleh manajemen mereka. Nah kita yang lain-lain ini belum sampai ke sana. Tapi kita di Merauke yang khususnya grup-grup rap yang saya lihat ada 3-4 grup yang terkenal di Merauke sudah punya manajemen. Jadi sudah bagus untuk itu. Saya juga penasaran Bung Victor, membuat sebuah karya musik gitu kan, apa sih yang sebenarnya harus dijaga sehingga nilai esensi musik itu adalah musik yang berkualitas, musik yang berbobot, sehingga jangan sampai juga ada karya-karya musik yang justru merusak identitas musisi atau orang bermusik itu sendiri ya. Pastikan ada batasan-batasan juga. Seperti apa? Baik, kalau saya pribadi ya, pendapat saya pribadi untuk ini ya kita yang pertama itu kita ciptakan karya-karya kita itu jangan kita menjiplak, tapi minimal kita terinspirasi dari setiap pemusik ya atau penyanyi pasti ada seperti tadi tanyakan Bung Franky bahwa ada yang diidolakan. Jadi kadang-kadang kita pewarna musik juga terinspirasi dengan mereka. Yang berikut kita menjaga kualitas musik kita juga, misalnya kualitas bermain dan sebagainya. Lalu melihat pasaran juga, sekarang ini lagi tren genre-genre musik seperti apa. Satu contoh bahwa kita di Merauke ini kan, atau kita di Papua maupun wilayah timur, atau secara keseluruhan ini musik rap itu dia termasuk mendominasi untuk 2-3 tahun terakhir ini sampai sekarang. Jadi kalau saran saya seperti begitu, jadi kita menciptakan sesuatu tuh yang memang lagi disukai, lagi kebutuhan dikagumi. industri di daerah setempat ya. Kebutuhan industri seperti itu. Baik, luar biasa ya. Ini salah satu juga yang bisa memberikan masukan buat anak-anak muda yang berkarya. Oh, saya harus membuat lagu seperti ini. Ini yang lagi dibutuhkan oleh industri musik kita gitu ya. Siap. Baik. Betul. Mungkin ada tambahan, Bu tercinta Bu Desi? Tidak ada. Tidak ada, karena Ibu Desi sudah siap untuk satu buah persembahan lagu ya. Baik. Nah, Bung Victor, saya juga penasaran untuk karya-karya ke depan ini. Ada tidak lagu-lagu yang justru selama ini ingin dibuat tapi belum tercapai? Kalaupun ada, apa sih tantangannya? Jadi untuk lagu yang saya belum tercapai, yang pertama lagu rohani Katolik ataupun lagu Kristen seperti itu. Dengan lagu daerah. Kalau saya sudah pernah membuat lagu religi Muslim, ya penontonnya cukup banyak. Tapi untuk lagu religi Kristen belum buat. Malah belum ya? Malah belum. Termasuk lagu daerah dari Maluku juga. Apa penyebabnya nih terhambatnya? Itu sudah artinya mungkin moodnya belum pas. Mood juga. Ya, mood juga belum pas. Tapi memang ada keinginan itu yang belum terwujud. Artinya kalau cipta lagu rohani juga harus memang kita punya kesiapan hati ya. Iya, Karena betul. lagu sakral gitu Sakral. ya. Baik. Oke, Pak Victor kalau menciptakan lagu total udah berapa nih? Ingat nggak jumlahnya? Kalau yang saya ingat 30-an begitu, 35 apa 36 karena tidak terlalu ingat persis tapi sempat catat-catat 30-an. 30-an. Sering menyanyi juga lagu-lagunya di panggung-panggung hiburan?
Saya kalau cipta lagu tidak dinyanyikan. Walaupun saya ada nyanyi di YouTube, tapi saya tidak nyanyikan kalau di panggung dan sebagainya. Jarang ya. Jarang dinyanyikan. Kecuali yang dinyanyikan oleh Bu Desi. Pernah berapa kali kami nyanyi, termasuk di event-event panggung dan event provinsi Papua Biasa Selatan menyanyi juga. kami nyanyikan lagu ciptaan. Iya, maksud saya saking banyak, ada tidak lagu yang justru lupa, oh ini ternyata saya yang cipta gitu. Saking banyak. Sempat lupa juga. Sempat lupa ya? Sempat lupa juga, tapi nanti pas kedengaran, oh iya lagu ini seperti begitu. Terlalu banyak ya lagu dan karya ya, tapi tidak menyurutkan semangat Bung Iya, Victor tetap juga ya. semangat. Baik, tapi kalau Bung Victor melihat sendiri karya lagu anak-anak muda zaman sekarang dan antusias mereka, seberapa greget, seberapa semangat? Kalau mau lihat semangat, luar biasa semangatnya, karena lagu-lagu mereka, terutama ada beberapa grup anak-anak muda itu kan dia booming, artinya lagunya langsung hits begitu. Dan kita lihat, tadi saya sampaikan bahwa anak-anak SMP, kita di Merauke ada, anak-anak selevel SMP, mereka sudah mampu untuk menghasilkan karya-karya itu. Dan satu contoh kemarin di Festival Lomba Seni Tingkat Kabupaten dan Provinsi juga, kita punya anak-anak SMA, itu menghasilkan karya-karya yang bagus, luar biasa, mencipta lagu dan aransemen musiknya juga bagus. Jadi untuk di Merauke, saya kira di daerah lain juga pasti sama, bahwa anak-anak muda ini bagus, mereka memilih ke jalur yang positif. Walaupun ada positif lain juga, tapi salah satu yang positif adalah di jalur musik. Jalur musik. Mungkin juga bisa lebih banyak lagi kayak ajang lomba-lomba ya, karena Iya. biasanya dengan adanya perlombaan itu membuat setiap mereka yang mau menyanyi itu akan menjaga kualitas, beda Betul. dengan sekedar nyanyi, konser gitu kan. Dan satu contoh RRI Merauke, Oh iya. itu selalu Siap. juga tiap tahun buat. Bintang radio Bintang ya, radio, Mas bintang ya. radio. Baik, oke, saya ke Bu Desi dulu nih. Dari tadi sudah amati kami berdua ya. Kalau Bu Desi melihat sendiri, bagaimana? Kurangkah untuk event-event lomba menyanyi dan itu juga mempengaruhi kualitas setiap mereka yang bernyanyi atau seperti apa? Dan ini juga bisa menjadi sebuah harapan dari Bu Desi sebagai penyanyi di Merauke, Papua Selatan. Kalau saya tidak terlalu tahu untuk memberikan saran atau apa, karena saya ini kan ibu rumah tangga. Benar ya, tapi Jadi- bisa bernyanyi. Ya, Saya ibu bisa rumah tangga yang menyanyi begitu. Jadi saya tidak terlalu untuk pintar berkomentar. Hanya kalau saya dengar, Bisa menilai. saya bilang, ih lagu ini bagus ya. Oke. Atau siapa yang menyanyi ya, saya cari di YouTube. Kalau lagu anak muda zaman sekarang ada tidak yang Bu Desi suka? Karena memang saya tidak Ini ya, hanya Tidak ibu rumah ingin- tangga ya. Berarti kalau sambil masak, sambil nyapu, bersih-bersih rumah suka dengar nyanyi. lagu ya. ya, Itu berarti- pasti saya nyanyi lagu yang untuk saya mau bawa di mana. Macam seperti yang saya bilang tadi, seperti mau bawa di gereja. Berarti Nah, suka itu yang putar saya lagu di mau. rumah juga nih. Biasa suka nyanyi, tapi kebanyakan ke lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu gereja. Baik. Sambil nyanyi-nyanyi itu sambil masak gitu. Jadi orang kalau kita di Indonesia itu memang berarti lagu pica di rumah juga. Iya, betul. Yang penting yang piring yang pica di rumah. Tapi Lagu yang pica. Pica di rumah ya. Oke, baik. Ya, Bu Desi sebelum saya ke Pak Victor, apa nih mungkin pesan harapan buat anak-anak muda mungkin di luar sana yang mungkin ingin mengembangkan bakat mereka? Oke, bisa dong pesan atau ajakan. Ya kalau pesan ya mungkin bisa tampil lebih baik lah. Mungkin kalau ada talenta dikembangkan. Kebanyakan kan anak-anak muda sekarang tuh kurang untuk ini kembangkan talenta, karena sudah kebanyakan main HP, main game, itu lebih enak. Mungkin seperti itu. Karena saya tidak mau ini yang lain-lain ya, karena contohnya saja di kami punya anak saja, masih jatuh. Tapi ada anak tidak yang suka diajar untuk nyanyi? Ada. Ada ya, karena sering dengar mama dengan bapak bernyanyi di rumah, anak-anak terinspirasi, ada ya. Ada. Ada Itu kan juga. saya bilang tadi, saya tidak mau berkomentar keluar karena Oke. di rumah saja yang kita suruh menyanyi itu susah. Baik. Jadi baik. saya takut komentar. Takut komentar. Tapi lumayan loh, dengan hadirnya Bu Desi di sini sudah menjadi sebuah penyemangat juga. Artinya Bu Desi yang sudah tidak muda lagi masih semangat dan percaya diri. Harusnya anak-anak Betul. muda di luar sana juga harus bisa bersemangat dan semakin percaya diri dengan kualitas yang ikut zaman ya, benar tidak? Karena dari waktu ke waktu itu kan perkembangan vokal, kualitas penyanyi juga berbeda-beda. Semakin
hebat-hebat begitu ya Bung Victor ya. Betul. Baik, kalau Bung Victor sendiri, keluarga ada tidak yang mengikuti hobi dari Bung Victor? Ya kalau dari saya, kalau untuk adik kakak ya, untuk adik kakak saya dengan kakak saya yang sudah almarhum dengan saya. Kalau dari anak-anak cuma satu anak pertama yang dia ya fokusnya ke musiknya juga. Yang Sambil kecantol bekerja. cuma satu saja dari sekian banyak anak Ya. ya. Jadi yang lain ya hobinya lain-lain. Apa gitu. kalau anak itu hobinya apa? Sama keyboard juga atau Ada kalau yang anak yang pertama ya kayak keyboard juga, gitar. kayak seperti keyboard itu. juga ya? Kalau yang lain ya ada yang ke fotografi dan sebagainya seperti itu. Baik. Karena kan biasanya kan selain buah tidak jatuh dari pohonnya, Iya. tetapi kadang-kadang juga ada tuntutan dari orang tua, paksaan juga Ya, kan. seperti Bapak- saya contoh tadi itu, Iya, saya paksaan juga lagi tuh paksaan tadi. juga. Bapak bisa nyanyi, kok juga harus nyanyi gitu. Iya, Kadang-kadang kan seperti ada itu. tipikal yang seperti Betul. itu ya. Atau bapaknya suka bermain bola, anak juga harus pintar Harus main main bola. bola, betul. Kadang-kadang kan ada intervensi seperti itu ya. Baik. Oke Pak Victor, nanti sebelum penampilan terakhir dengan lagu Inga Basodara, ini lagu bahasa Manado ya. Lagu Manado. Kalau untuk lagu Manado memang saya ada buat ada 2 lagu. Satunya lagu Kolintang, tapi yang kita sebentar nyanyikan ini yang Inga Basodara. Berarti karyanya Pak Victor ini ada di YouTube. Ada. Nama channelnya apa nih Pak Victor? Kalau saya punya ada yang Gita Pax dengan satunya pakai Victor Warayan. Jadi ada 2 channel. Jadi mungkin yang penasaran karyanya Bung Victor bisa cek langsung di YouTube ya. Bisa Boleh diakses. dilihat. Baik, mungkin sebelum bernyanyi lagu penutup kita Inga Basodara, apa nih pesan, motivasi Bung Victor untuk anak-anak muda yang tentu saja ingin berkarya, ingin eksis di dunia musik. Kalau Bung Victor sudah bertahan dari tahun 80-an sampai sekarang masih eksis, apalagi mereka yang sekarang, jangan kaleng-kaleng lah. Iya, bagaimana Bung Victor pesannya? Baik, untuk anak-anak muda yang ada di rumah, di mana saja berada. Jadi satu pesan lewat beberapa butiran kata bahwa Tuhan itu bekali kita dengan kemampuan. Kita punya bakat, kemampuan. Bakat, kemampuan kita tuh berbeda-beda. Nah, saran saya kepada mereka yang tertarik dengan musik untuk anak-anak muda, bahwa berkaryalah selagi kalian mampu. Kita dimudahkan dengan berbagai kemajuan teknologi sekarang, akses kita untuk mengeksplor lagu-lagu kita di media massa maupun di YouTube dan sebagainya, itu gampang atau mudah. Jadi berkaryalah, buatlah sesuatu yang positif di saat Anda masih muda. Karena kalau kita sudah tua, semua itu akan menjadi tinggal kenangan kalau kita tidak berkarya di saat sekarang. Yang berikut, dengan Anda berkarya, Anda tidak sadar bahwa Anda mulai dikenal orang. Yang berikut, Anda juga secara finansial Anda akan mendapatkan itu. Boleh tanya kepada mereka yang sudah berkarya, grup-grup anak muda, bahwa dengan karya mereka itu, mereka sudah boleh mendapatkan hasil dari itu. Berkaryalah selagi Anda masih bisa dan masih muda. Terima kasih. Jadi setiap waktu adalah kesempatan untuk berkarya iya. dengan bidang apa saja termasuk bermusik ya. Betul. Karena waktu berjalan, waktu akan meninggalkan kesempatan. Jadi kesempatan itu akan kita manfaatkan kalau kita akan berani untuk berkarya. Terima kasih buat Bung Victor Warayan, sukses ya untuk karya-karyanya. Terima kasih Bung Franky. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan penyemangat, motivasi juga untuk mereka-mereka yang sedang menyaksikan di Papua Selatan ataupun juga di seluruh Nusantara melalui channel RRI Net. Dan Bu Desi Maramis, terima kasih ya. Terima kasih juga. Suaranya sudah menghipnotis kita di acara RRI Live Music. Sukses juga buat Ibu dan Bapak dalam kehidupan karir bermusik dan juga keluarga tentunya. Iya. Terima kasih untuk RRI juga, RRI Nasional maupun RRI di Merauke atas acara ini, dan salam sukses untuk semua penonton dimanapun Anda berada. Baik, satu lagu persembahan untuk kebersamaan kita di RRI Live Music dari LPP RRI Merauke, yaitu Inga Basodara dari Bung Victor Warayan dan juga Desi Maramis. Dan akhirnya saya Franky Wohel mewakili Kepala LPP RRI Merauke Bapak Cekre Subun dan juga seluruh tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti terus RRI Live Music dari LPP RRI Merauke di edisi-edisi selanjutnya.
Maju terus industri musik daerah dan juga industri musik Indonesia. Saya Frankie Wohel, maju terus, Izakut Bega Zakut Kai, satu hati satu tujuan, sekali di udara tetap di udara. Sampai jumpa. Daripada kita prihati berasa sedih saat tak ingat kampungku, kampung yang damai dan jauh di sana. Oh, dapat ingat oleh semua Maring papa, adik kakak di sana. Kita ada di rantau pulang. Kau ingat oleh semua senang saudaraku. Terasa pilu sampai dada ini, menetes air mataku bila ingat oleh semua. Kita rindu bertemu semua. Kita sembahyang cepat Tuhan, kita balik juga semua. Suatu saat kita pasti balik. Kita pasti balik.
RRI Live Music di RRI Net. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.